Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Arswendo, NPM 2019 43502069. Saya semester akhir di Universitas Indraprasta PGRI, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Berikut adalah judul skripsi saya, yaitu Sistem Informasi Pembelajaran Makhorijul Huruf dalam Bacaan Al-Quran berbasis Android. Baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan dulu tools yang saya gunakan untuk membuat aplikasi. Yang pertama, saya menggunakan Visual Studio Code untuk membangun kode dalam pembuatan aplikasi. Kemudian database-nya menggunakan SMPP, dan yang diperlukan juga browser, saya menggunakan Chrome. Kemudian yang keempat, saya menggunakan Android Studio sebagai emulator untuk menjalankan aplikasi yang berbasis Android. Dan yang terakhir adalah Command Prompt. Ini digunakan untuk menjalankan backend atau database agar terhubung dari sistem ke database. Nah, untuk bahasa pemrograman yang saya gunakan adalah Flutter, Dart, dan backend-nya menggunakan Go Programming Language atau yang bisa kita kenal dengan sebutan Golang. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan Flutter dan Dart, yang mana Flutter dan Dart ini adalah satu kesatuan. Nah, untuk Flutter ini adalah framework baru buatan Google yang digunakan untuk membuat aplikasi mobile, baik Android maupun iOS, web dan juga desktop. Nah, aplikasi ini, Flutter, dibuat ditulis dengan bahasa pemrograman Dart. Nah, jadi untuk Flutter ini adalah framework yang dibangun dengan bahasa pemrograman Dart. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, Dart ini memang memiliki banyak sekali fitur yang sama dengan bahasa modern lainnya, seperti Kotlin, Swift, dan dapat dikompilasi ke dalam kode JavaScript. Nah, kenapa saya menggunakan Flutter dan Dart untuk perancangan aplikasi berbasis Android? Yang pertama, hot reload, yang mana uh, kita ketika membuat aplikasi untuk mengubah kode itu sangat cepat, bahkan otomatis. Nah, itu sangat simpel, jadi memudahkan kita untuk merubah dan membangun sebuah aplikasi dengan kode seperti itu. Yang kedua, cross platform. Nah, keunggulan daripada Flutter Dart ini, kita cukup membangun atau membuat satu kode untuk dua platform, yaitu Android dan iOS. Yang ketiga, quick app build. Nah, ini bahasa Flutter Dart ini sangat mudah dan juga ditambah dengan hot reload yang fitur yang sudah saya jelaskan tadi. Makanya di sini uh, alasan saya menggunakan Flutter ini salah satunya juga sangat cepat dalam pembuatan aplikasi. Dan kemudian di sini less code, kode yang sedikit. Jadi Flutter Dart ini teman-teman menggunakan metode widget, yang dimana widget itu kalau diibaratkan sebuah pembungkus. Jadi kita hanya cukup uh, memanggil sebuah widget yang sudah disediakan oleh Flutter yang dalam bentuk framework, dan tinggal ditaruh kode tersebut untuk membangun sebuah aplikasi atau fitur, yang mana dengan mengimplementasikan kode tersebut menjadikan kode itu tidak terlalu banyak dan rumit. Dan yang terakhir adalah beautiful UI. Nah, untuk tampilan Flutter ini teman-teman, kita bisa mengcustom uh, kode menjadi lebih atraktif. Jadi tampilannya banyak yang bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita, yang mana kita bisa membangun aplikasi dengan tampilan yang baik. Seperti itu. Kemudian saya ingin menjalankan sebuah aplikasinya. Yang pertama itu kita harus membuka XMPP dan menjalankan
modul Apache dan MySQL. Dan di sini saya sudah menjalankannya ya. Dan di sini perbedaan ketika sebelum dijalankan itu tombol ini masih bacaan start. Dan ketika sudah dijalankan ini bacanya stop. Dan portnya sudah aktif. Kemudian saya akan membuka Visual Studio Code. Dan di sini adalah di sini adalah saya mempunyai dua folder. Yang pertama adalah front end atau rancangan daripada makhrajul huruf. Yang kemudian yang kedua folder backend, teman-teman. Nah, di sini saya akan membuka yang backend dulu. Select folder. Nah, seperti ini. Jika sudah dibuka, kita bisa memasukkan untuk mengaktifkan backend, kita cukup mengetikkan go run titik. Nah, ini sudah teman-teman. Jadi ketika kita sudah menjalankan, akan muncul seperti ini, bahwa 4 modul yang sudah dibuat sudah berjalan. Nah, kemudian muncul seperti ini Windows Security Alert. Kita allow access saja. Nah, jika sudah seperti ini, kita selanjutnya membuka jendela baru untuk menjalankan front end-nya. Nah, file, open folder. Nah, di sini ini yang front end. Select folder. Nah, ketika sudah dibuka, kita bisa menjalankannya. Namun, sebelum itu kita harus membuka virtual device-nya dulu teman-teman di Android Studio. Nah, di sini kita klik bagian sini dari 3 kanan atas Virtual Device Manager untuk menampilkan project kita yang berbasis Android. Di sini saya sudah menambahkan device. Nah, ini Realme 8 Pro, cukup kita run. Nah, di sini proses pelancingan emulatornya, teman-teman. Nah, seperti ini. Jika sudah, anggap tampilan ini sudah muncul ya, sudah berjalan, dan anggap sebuah handphone yang berada di dalam laptop kita sebagai emulator. Nah, di sini tampilan kosong ya, teman-teman. Kita akan menjalankan aplikasi kita di sini dengan mengklik run start debugging, yang mana sudah kita pastikan bahwa dia akan berjalan di device Realme 8 Pro yang sebelah kanan ini. Oke, kita run saja, run. Nah, di sini lagi proses launching.
ini sudah muncul ya teman-teman. Aplikasi sudah running di sebelah kanan. Dan ini sudah ada bacanya bahwa parameter build ini sudah berjalan. Connect to VM service. Dan ini adalah IP-nya. Nah, saya akan menjelaskan atau mendemokan aplikasi yang telah kami buat. Yang pertama, ini adalah tampilan daripada splash screen, teman-teman. Nah, di sini akan memunculkan sebuah tampilan yang menarik agar pengguna itu dapat meningkatkan minat baca atau dalam mempelajari makhrajul huruf dalam bacaan Al-Quran. Seperti ini, teman-teman. Untuk pengguna baru, akan dimunculkan tampilan seperti ini, teman-teman. Jadi ketika membuka pertama kali, akan muncul seperti ini. Dan ini adalah tombol next untuk ke halaman selanjutnya. Nah, saya sudah klik next, langsung berpindah dari splash screen ke halaman daftar. Di sini pengguna diarahkan untuk mendaftarkan dulu akunnya sebelum masuk kepada halaman isi materi atau halaman utama. Di sini saya akan isi, misal saya akan isi nama saya, Hanif Art, dan username-nya untuk email address-nya dengan passwordnya default saja 12345 dan nomor teleponnya. Oke, jika sudah kita klik daftar dan ini akan divalidasi oleh sistem di mana akan dilakukan pengecekan untuk email dan password ya teman-teman, atau email dan nomor telepon. Jadi ketika emailnya tidak dalam format @gmail.com atau @comnet.co.id atau semacamnya, tidak bisa. Misalkan hanifart@comnet.co.id. Nah, ini nggak bisa teman-teman. Jadi harus pakai titik penulisan default atau format daripada email. Nah, seperti ini. Jadi kita akan lanjut daftar saja. Nah, ini langsung masuk ke halaman utama ya. Baik, ke halaman utama. Di sini akan langsung disambut dengan ucapan selamat datang, teman-teman. Kemudian di sini ada ilmu tajwid, makhrajul huruf dan sifatul huruf. Di sini ada 3 materi, teman-teman, yang kita akan pelajari atau yang kami sajikan untuk dipelajari. Yang pertama adalah ilmu tajwid. Nah, di sini dalam ilmu tajwid, ketika kita masuk, kita akan disuguhkan 4 materi. Yang pertama adalah definisi dan batasan ilmu tajwid, manfaat dan keutamaan, korelasi dengan ilmu lain, dan sandaran ilmu. Nah, ini kita bisa langsung buka untuk mempelajari daripada isi makhorijul huruf, teman-teman. Yang mana itu masuk dalam cakupan ilmu tajwid. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Ini ada tombol next back di sini, dan masih kita lanjut coba untuk membuka materi makhrajul huruf. Nah, di sini ada poin-poin pembelajaran, muqaddimah, urgensi, dan pengertian daripada makhrajul huruf. Dan di sini dalam pembagian makhrajul huruf, saya menambahkan poin-poin per kategori dari pembelajaran makhrajul huruf, yang mana agar kita lebih dapat mempelajari lebih detail isi atau pembelajaran dari makhrajul huruf dalam bacaan Al-Quran, teman-teman. Di sini contoh makhraj al-jauf. Nah, di sini al-jauf adalah rongga, dan bagaimana cara membacanya di sini juga sudah kami terangkan. Kemudian kami tampilkan juga sebuah gambar untuk memudahkan dalam pembelajaran. Nah, seperti ini. Kemudian alisan. Nah, di sini kita tampilkan juga gambarnya, bagian-bagian daripada lisan, bagaimana cara pengucapan dengan baik, dan bagaimana penempatan huruf ketika membaca huruf-huruf dalam Al-Quran.
Nah, seperti ini tampilannya. Nah, ini adalah materi yang sudah kita jelaskan, dan di sini juga ada materi bonus ya. Nah, oke. Kemudian kita ada halaman setting, teman-teman. Yang mana halaman setting ini menampilkan isi informasi daripada user login yang diisi ketika mengisi di halaman di daftar halaman daftar login user ya. Ketika tadi dimunculkan halaman daftar, nah kan pengguna itu mengisi data-data dirinya untuk masuk ke dalam aplikasi, dan data tersebut disimpan di dalam setting ini. Ini adalah nama kita, email kita, password, dan nomor telepon seperti itu. Dan ketika logout, uh, ini langsung kembali ke splash screen, teman-teman. Nah, kita bisa login ulang menggunakan akun sebelumnya yang sudah kita daftar di sini. Punya akun. Nah, di sini cukup kita masukkan aja email yang sudah kita input sebelumnya. Nah, sudah masuk. Nah, kemudian kita juga membuat penyimpanan database ketika aplikasi ini di close, teman-teman. Misal ya, aplikasi ini kita close seperti ini. Nah, kemudian kita membuka aplikasi lain seperti file, kemudian kita menyambi untuk membuka jam atau semacamnya. Kemudian kita kembali lagi ke dalam aplikasi ini bakal tetap masuk, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kemudian coba ya kita clear cache. Nah, kita masuk kembali dalam aplikasinya. Nah, jika kita klik clear cache pun, ini aplikasinya akan tetap masuk, teman-teman ya. Jadi tidak otomatis keluar. Nah, ini adalah karena kita simpan data tersebut dalam database. Nah, kita bisa close, padahal sudah kita close ya. Tapi aplikasi kita tetap masuk di dalam data tersebut. Jadi kita cukup mengklik splash screen tombol ini next dalam halaman splash screen. Jadi kita tidak perlu repot untuk melakukan login kembali. Oke, seperti ini. Nah, oke, logout. Oke, mungkin cukup dari saya untuk mendemokan aplikasi yang telah kami buat. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.